Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laili Fauziah. Saya dari PPKN 19 NPM 191303-2036 akan menjelaskan tentang prinsip check and balance beserta Undang-Undang Dasar yang membahas tentang check and balance. Yang pertama adalah prinsip check and balance. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ternyata telah mengubah kekuasaan dan wewenang serta pola hubungan antara lembaga tinggi negara seperti lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif, sehingga sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sehingga prinsip check and balance tersebut itu tercapai. Pola hubungan tersebut melibatkan lembaga-lembaga tinggi negara seperti DPR, DPD, MK, MA, dan KY. Dengan diterapkannya sistem checks and balance ini, maka jalannya pemerintahan akan lebih stabil dan dijalankan secara efektif dan efisien, dan juga negara itu memenuhi tujuannya seperti yang telah digariskan pada konstitusi. Sistem checks and balance ini juga diharapkan akan menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh individu-individu ataupun kelompok yang sedang berada dalam pemerintahan atau sedang memegang kekuasaan dalam suatu negara. Lalu saya akan membahas tentang implementasi check and balance di Indonesia. Salah satu tuntutan gerakan reformasi 1998 adalah perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, karena pada substansinya menurut para ahli hukum, Undang-Undang Dasar 1945 ini mengandung banyak sekali kelemahan. Hal itu dapat diketahui antara lain kekuasaan eksekutif terlalu besar dan terlalu menguntungkan bagi siapapun yang menduduki jabatan presiden pada masa itu. Reformasi 1998 telah mempengaruhi kehidupan bernegara kita, di mana dalam tataran negara, lembaga tinggi negara muncul kesadaran untuk memperkuat proses check and balance antara cabang-cabang kekuasaan negara. Prinsip check and balance ini diwujudkan atau termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, dimulai dengan berubahnya kelembagaan dan kewenangan MPR. Sebelumnya MPR ini merupakan penjelmaan seluruh rakyat dan merupakan lembaga tinggi negara yang kekuasaannya tak terbatas. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 merubah kelembagaan dan kewenangan MPR sebagaimana tercantum dalam pasal 3 yang berbunyi, pasal 3 ini ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Ayat 2, MPR melantik presiden dan atau wakil presiden. Ayat 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Dengan ketentuan baru tersebut terjadi perubahan-perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan kita, yaitu sistem yang vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi horizontal fungsional dengan prinsip saling menghargai, mengimbangi dan mengawasi antar lembaga negara atau biasa kita sebut dengan checks and balance. Prinsip checks and balance juga diterapkan dalam hubungan antara eksekutif dan juga yudikatif. Dalam pasal 14 ayat 1, Presiden memberi grasi atau juga rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Alasan perlunya Presiden memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam pemberian grasi dan rehabilitasi karena hal itu merupakan proses yang justisial. MA sebagai lembaga peradilan tertinggi adalah lembaga
yang tepat dalam memberikan pertimbangan kepada presiden. Karena gerasi menyangkut putusan hakim, sementara rehabilitasi tidak selalu terkait dengan putusan hakim. Lalu, apa yang terjadi jika sistem check and balance ini tidak dilakukan atau dijalankan dengan baik? Apabila prinsip check and balance tidak dijalankan dengan baik, maka kemungkinan akan terjadi tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh salah satu pemegang kekuasaan negara karena tidak ada batas kekuasaan dan tidak ada pengontrolnya. Kemungkinan lain yang timbul adalah adanya intervensi atau bahkan saling melemahkan antara cabang kekuasaan negara. Bila hal itu terjadi, akan dapat menimbulkan suasana chaos atau keributan yang terjadi akibat pelanggaran hak-hak rakyat dan pemerintahan yang tidak stabil yang justru merugikan negara. Oleh karena itu, dengan penerapan prinsip check and balance, maka kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol sebaik-baiknya sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Perwujudan sistem check and balance di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. Ada yang dikontrol dan juga ada yang mengontrol. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang beberapa pasal yang berkaitan dengan sistem check and balance ini. Yang pertama itu kita harus tahu lembaga apa yang sebagai pengontrol dan lembaga apa yang dikontrol. Yang pertama adalah lembaga legislatif yang mengontrol lembaga eksekutif. Hal ini tercantum pada pasal 7A di mana adanya impeachment atau usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Lalu adanya persetujuan dalam pernyataan perang dan perjanjian internasional, yaitu ada di pasal 11. Lalu ada pemberian pertimbangan dalam pengangkatan duta, pasal 13. Lalu yang selanjutnya adalah DPR yang mengontrol presiden. Di sini pasal 14 ayat 2 menyatakan pemberian pertimbangan dalam hal amnesti. Lalu ada fungsi anggaran dan fungsi pengawasan yang tercantum dalam pasal 20A ayat 1. Lalu ada hak interpelasi dan hak angket pada pasal 20A ayat 2. Lalu ada hak mengajukan pertanyaan, usul, dan pendapat yang tercantum pada pasal 20A ayat 3. Lalu ada persetujuan pengangkatan anggota Mahkamah Agung yang tercantum pada pasal 24A ayat 3. Lalu ada DPR yang mengontrol MA, MK, dan KY, yaitu adanya persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial, yaitu pada pasal 24B ayat 3. Lalu ada pengajuan penetapan anggota MK, yaitu tercantum pada pasal 24C ayat 3. Lalu ada pengajuan rancangan undang-undang yang tercantum pada pasal 5. Lalu presiden yang mengontrol DPR itu ada di pasal 20 ayat 2 yang menyatakan bahwa menyetujui rancangan undang-undang. Lalu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang pada pasal 22, menetapkan Hakim Agung pada pasal 24A ayat 3. Dan masih banyak pasal-pasal lainnya yang menjelaskan tentang checks and balance ini. お前はも